kota layak anak ini tidak bisa dibangun dengan hanya mengandalkan pemerintah saja. Kota layak anak ini bukan juga kemudian zero kejahatan anak, misalnya gitu ya. Para korban ini biasanya nanti ke depannya dia bisa menjadi pelaku. Halo semuanya, balik lagi di channel Depok Bercerita. Kembali lagi bersama siapa ya? Jadi harusnya teman-teman seperti pekan-pekan sebelumnya di podcast Cerita Bareng Aul, harusnya hostnya ada Mbak Aulia, cuman karena satu dan lain hal terpaksa di cover dulu nih sama saya. Mudah-mudahan yang pecinta Mbak Aul ini tidak menghindari tayangan episode kali ini ya, karena hostnya bukan Mbak Aul. Dan di episode kali ini teman-teman semua, teman Depok sekalian, kita kedatangan kepala dinas ya, dan juga ada tim dari Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Panjang sekali nama dinasnya. Nanti kita akan diskusi banyak. Di sini ada Ibu Nesi. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Cido dan semua yang mendengarkan acara ini ya. Ya, selamat siang Ibu. Mudah-mudahan tetap kejaga kondisi ininya ya, kesehatannya di masa pandemi ini. Amin. PPKM gimana Bu kabarnya Bu? Kerja PPKM. Di kantor atau di rumah Bu? Kerja di kantor kan sebenarnya kita 100% masih. Oh gitu. Hanya memang untuk beberapa kegiatan pelayanan kita tetap jalan. Terutama itu yang sekarang sedang dikelola sama Dr. Mami itu, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Itu kita standby bahkan bisa 24 jam. Wih, Masya Allah, keren juga ya Bu ya. Saya baru tahu nih. Oke, nah berarti Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga ini ngurusin apa aja Bu sebenarnya Bu? Kita singkat apa nih Bu namanya? DPA PMK Bu ya? DPA PMK, iya. Siap. Ya. Intinya sebenarnya mengurusi keluarga, Mas Yud. Keluarga di situ ada anak, ada istri, ya ada ibu, ada ayah juga. Jadi sebenarnya ini lebih ke bagaimana kita menguatkan peran keluarga. Karena memang pembangunan ini tidak bisa berjalan hanya untuk pembangunan fisik, tapi pembangunan keluarga itu juga harus menjadi perhatian. Maka memang Bapak Wali Kota dan Pak Wakil juga sangat konsen dalam mengurusi urusan keluarga, maksudnya penguatan ketahanan keluarga. Karena memang anak-anak kan lahir dari keluarga. Jadi ini sebenarnya urusannya urusan keluarga, Mas. Nah, menurut Bu Nesi nih Bu, sebagai kepala dinas nih yang mengurusi perempuan, anak, keluarga gitu ya. Makna kota layak anak itu gimana sih Bu menurut Bu Nesi? Karena kan Depok katanya kota yang layak anak ya, tapi sering banget ditemukan itu anak-anak masih suka ngamen di perempatan di pertigaan ARH, perempatan Juanda gitu. Menurut Ibu gimana Bu? Iya, mungkin sebelumnya saya menginformasikan dulu ya, kemarin itu di tanggal berapa? 29 ya, 29 Juli kita diapresiasi ya, diakui oleh pemerintah pusat dari kementerian, kita kembali meraih kota layak anak kategori Nindya. Ini kita sudah 4 kali berarti menjadi kategori Nindya ini, dan ini memang pencapaian prestasi yang tentunya menjadi prestasi kita bersama untuk mewujudkan Depok sebagai kota layak anak. Nah, mungkin saya sedikit cerita dulu Mas Yudo bahwa kota layak anak ini memang ada beberapa tahap untuk mencapai kota layak anak, dan Depok saat ini sudah mencapai kategori Nindya. Masih ada 2 tahapan lagi untuk menjadi kota layak anak. Masih ada utama dan nanti terakhir adalah kota layak anak. Jadi ada kategorinya ada Pratama, Madya, Nindya. Nah, kita udah pada posisi Nindya, utama, baru kota layak anak. Kota layak anak ini tidak bisa dibangun dengan hanya mengandalkan pemerintah saja. Tapi bagaimana kota layak ini dibangun itu dengan peran serta semua stakeholder, baik itu masyarakat, dunia pendidikan, lalu dunia usaha, media juga mempunyai peranan yang penting ya, termasuk pihak dunia usaha yang lainnya.
Mas Yudo cerita tentang kok masih banyak anak jalanan. Betul. Yang kita harus lakukan bersama, karena memang kota layak anak ini bukan juga kemudian zero kejahatan anak, misalnya gitu ya, nol, tapi itu ada. Tapi bagaimana pemerintah kota bersama masyarakat berupaya untuk melakukan berbagai macam upaya di dalam menangani semua permasalahan yang ada. Jadi respon cepat setiap persoalan anak-anak itu juga menjadi penilaian dari pusat. Sehingga kemarin kita mendapatkan Nindya tentunya bukan hal yang mudah, tapi dari pusat memang sudah melihat bahwa Depok dalam menangani beberapa kasus anak kita bisa melakukannya dengan cepat respon. Jadi 100% ketika ada kasus kita berusaha cepat untuk membantu menanganinya. Seperti itu, Mas. Oke, wah menarik banget nih Bu. Yang mungkin belum semua warga Depok tahu ya, kayak saya sendiri nih, saya baru tahu kalau ada leveling tadi tuh, Madya, Nindya. Kalau tadi bicara perlindungan anak, dari masyarakat keluarga, terus tadi menurut kata Bu Nesi, termasuk di dalamnya ada istri ya Bu ya. Kenapa sih kok orang-orang sering banget bicara tentang perlindungan perempuan Bu? Seberapa penting sih sebenarnya, kayak kok nggak ada perlindungan buat laki-laki, nggak ada perlindungan buat saya nih, buat suami. Kan sering juga ya suka ada pelecehan atau kekerasan terhadap laki-laki Bu ya. Kenapa maksudnya terlalu dikhususkan ke perempuan menurut Bu Desi sendiri? Iya, baik. Jadi memang kalau di Depok makanya kita keluarga semua mempunyai mempunyai kepentingan sama. Kita bagaimana kita juga memperhatikan para ayah, suami gitu ya, karena keluarga kalau nggak ada ayah kan ini ya ada anak, suami, istri dan ini memegang peranan yang sangat penting. Tetapi memang ini memang dari atas bagaimana kita UPT-nya aja Mas, UPT perlindungan perempuan dan anak kan ya, nggak ada. Iya benar. Memang seperti itu. Jadi ada urusannya, memang urusan perlindungan perempuan dan anak yang sudah ditetapkan gitu ya dari pusatnya. Kenapa sih kok perempuan? Karena saya melihat bahwa perempuan itu adalah sosok yang sangat penting kita ini. Kenapa? Karena memang perempuan juga mempunyai fungsi 4 kondisi kodrati yang mungkin tidak dialami oleh para laki-laki ya. Perempuan itu menstruasi, perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, sehingga proses-proses inilah yang menjadikan sosok perempuan menjadi hal yang penting untuk dilindungi. Karena dari sosok perempuan, ibu itu akan lahir anak-anak yang nanti tentunya menjadi penerus bangsa. Sehingga perempuan juga dianggap sebagai pilar keluarga yang tentunya juga memiliki tugas yang tidak kalah beratnya dengan para laki-laki. Tugas perempuan di dalam rumah itu luar biasa. Bagaimana dia menjadi sekolah bagi anak-anak, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga memang kesehatan perempuan, bagaimana hak-hak perempuan itu juga menjadi hal yang penting, menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya karena perempuan inilah menjadi hal yang penting karena dia proses tumbuh kembangnya anak itu lahir dari perempuan. Walaupun saya tidak menafikan karena kalau tidak seimbang ya proses pendidikan anak tidak ada ayah gitu juga agak tetap harus ada ayah seperti itu. Oke, siap. Jadi karena ada hal-hal khusus yang perempuan alami tapi laki-laki enggak gitu Bu ya. Iya. Oke. Nah, ngomongin perempuan nih Bu, beberapa waktu lalu tuh di Depok sempat viral Bu ya. Mohon maaf ada begal payudara gitu. Ada upaya nggak sih Bu dari Bu Nesi dan tim nih di DPAPNK untuk menggali dari sisi pelaku gitu Bu? Karena kan mungkin menyelesaikan masalah ini tuh lebih, menurut saya nih ya, lebih efektif kalau dari sisi pelaku ya. Karena kalau dari sisi korban itu atau dari sisi orang ketiga kan sering banget tuh kita dapat cuitan-cuitan bebas kayak siapa suruh pakai bajunya terbuka, siapa suruh segala macam. Pokoknya menyalahkan korban justru. Menurut Bu Nesi gimana Bu? Ya, kalau saya sih sebenarnya ya memang harus dari kedua belah pihak Mas, dari korban juga dari pelaku ya. Bagaimana memang ini tuh termasuk kekerasan seksual ya, itu yang begal payudara ini. Jadi memang yang Mas Yudo sampaikan memang harusnya pencegahan itu dilakukan. Memang korban juga harus berupaya ya sebelum kejadian. Maksudnya adalah bahwa
bagaimana dia misalnya mencegah dengan tidak tadi disampaikan, misalnya berpakaian sopan, lalu berusaha untuk tidak jalan ke tempat-tempat yang rawan tentunya seperti itu. Itu juga bagian dari yang harus. Lalu yang berikutnya adalah penguatan di keluarga. Bagaimana keluarga sebenarnya harus bisa menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai penanaman kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, sosial, juga religi itu harus ada di keluarga. Sehingga setiap anak-anak yang lahir di keluarga, dia itu bisa menjaga dirinya dengan baik. Baik itu korban, baik itu pelaku. Maksudnya pelaku juga harus punya nilai-nilai itu sehingga dia tahu hal yang seperti itu sebenarnya kan dilarang di dalam agama. Mudah-mudahan nilai-nilai religius inilah yang selalu tertanam di setiap keluarga, termasuk kecerdasan sosial dan emosi. Seperti itu, Mas. Mantap. Berarti konteks religius itu juga tetap berpengaruh ya untuk setiap kita, betul, Bu ya. Betul. Ya. Nah, sebelum lanjut nih Bu, ini saya penasaran nih Bu. Ini Ibu kan sejak awal nih kita udah pakai masker nih Bu. Ini apa memang Ibu Nesi ini cukup ketat sekali dengan protokol kesehatan atau mungkin lagi rame kali ya di ruangan Ibu atau gimana Bu? Iya. Kan salah satunya adalah ketika kita sedang sendiri, kita boleh buka masker. Tetapi kan tadi ada beberapa teman-teman yang ikut menyiapkan ini ya, dan memang ini ruangan saya kebetulan memang ada beberapa hal yang teman-teman kadang-kadang datang, sehingga saya menjaga kesehatan saya juga menjaga kesehatan teman-teman dengan menggunakan masker. Tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kita tidak sedang sendiri, kita menggunakan masker karena memang ada orang lain, Mas, di ruangan ini. Oke, siap. Maksudnya biar teman-teman yang nonton juga nggak bingung nih, karena wah nih hostnya tidak pakai masker nih. Karena kita beda ruangan Bu ya. Beda ruangan. Saya di rumah, Ibu di kantor. Siap. Jadi teman-teman yang nonton, yang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap taat protokol kesehatan. Kan kita semua yang senang Bu ya kalau misalnya sudah nggak ada penyekatan, semua sudah taat. Betul. Kita sudah bisa sekolah lagi ya, Mas. Nah, betul banget. Saya juga udah kangen ini. Bareng. Siap. Oke, balik lagi nih Bu ke perihal tadi ya kita bicara pelecehan segala macam. Apa sih Bu sebenarnya yang bisa dilakukan sama korban setelah menjadi korban pelecehan atau kekerasan tadi Bu? Sebenarnya dia bisa langsung melaporkan ke kami, Mas Yudo. UPT nanti mungkin Dokter Mami juga akan bisa cerita. Jadi ada hotline-nya ya, Dokter Mami nanti bisa disampaikan. Jadi hotline kami ini memang sudah kami sering sebarkan. Nanti mungkin bisa lewat podcast ini ya, Mas Yudo membantu sosialisasikan. Iya. Jadi kami ada layanan 24 jam untuk para korban kekerasan, dan di kami itu kami memiliki beberapa tenaga-tenaga profesional untuk membantu, baik itu tenaga psikolog maupun tenaga bantuan hukum, pendampingan hukum. Jadi untuk korban-korban kekerasan ini akan kami layani sampai selesai kasusnya atau sampai korban sembuh gitu ya. Kalau misalnya dia ada trauma secara psikologis, dia tertekan dan ada hal-hal lainnya, itu nanti kami ada tenaga psikolog yang akan melakukan pendampingan sampai korban percaya diri kembali sampai korban sembuh. Seperti itu. Jadi nanti mungkin Dokter Mami bisa menyampaikan hotline-nya ya. Perkenalkan, saya Kepala UPT PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kami ada hotline, mungkin perlu dicatat oleh teman-teman semuanya. Nomor hotline kami adalah gampang, 08 11 11 86 598. Nah, nomor hotline ini kita terima 24 jam. Tindak lanjutnya itu sesuai dengan urgent atau tidaknya untuk segera diselesaikan atau tidak. Di UPT PPA ini kita memberikan layanan untuk trauma healing maupun untuk pendampingan hukum sampai selesai dengan urusan hukum. Nah, yang udah tuh gimana Bu kondisinya? Apakah memang sampai separah itukah dan akhirnya bisa sembuh total atau bagaimana Bu?
dari keparahannya itu masing-masing ada yang sampai parah mendalam, sehingga kita memberikan pendampingan bisa sampai lebih dari 5 kali pertemuan. Dan ini cuma-cuma Bu ya, gratis ya. Alhamdulillah, pemerintah Kota Depok sudah memberikan anggaran untuk memberikan layanan ini semuanya. Dari Wih, mulai transportasi, dari mulai dampingan hukum, dari mulai pemeriksaan di rumah sakit. mantap sekali. Jadi buat teman-teman sekalian yang mudah-mudahan sih nggak ada ya. Maksudnya kalau Amin. kalau semisal ada ya jangan sungkan untuk coba melapor ke UPT PPA tadi, nomornya nanti akan saya cantumin di layar yang tadi sudah disampaikan Dokter Nami, biar kekerasan baik itu pelecehan maupun yang bukan itu bisa hilang Bu ya di Depok ini. Itu kan kalau kita bicara tentang pencegahan ya Bu Nesi ya. Kalau itu untuk yang sudah Penanganan. terjadi, ya penanganan maksud saya. Penanganan. Nah kalau pencegahan tuh apa nih yang dilakukan sama DPA PMK nih Bu? Iya, banyak Mas. Jadi selain UPT PPA, saya ada satu lagi lembaga yang di bawah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, yaitu Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, di Pusat Pembelajaran Keluarga ini banyak yang dilakukan sama di sini ada psikolog juga, hanya berbeda. Kalau di UPT psikolog yang untuk menangani kasus, kalau ini psikolog di dalam rangka melakukan penguatan atau pencegahan di dalam keluarga. Jadi di sini di Pusat Pembelajaran Keluarga ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Di antaranya adalah mereka membuat kegiatan misalnya webinar dengan mengundang para orang tua, para suami istri. Nah, baru-baru ini kita bikin kegiatan suami istri bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di rumah tangga misalnya. Waduh, lagi rame Bu ya, apalagi di sinetron banyak diceritain Bu. Oh gitu ya. Ya. Lalu kita juga bekerja sama dengan Disdik, itu juga kita melakukan berbagai macam upaya supaya anak-anak tidak mengalami kekerasan. Jadi kita semacam kegiatan bersama dengan anak-anak didik ya, dengan psikolog dari Puspaga, bagaimana mereka penguatan pembelajaran jarak jauh, lalu mereka juga diberikan keberanian. Ketika mereka mengalami kekerasan, mereka harus lapor. Ketika mereka mengalami kekerasan, pelecehan atau apa-apa, mereka harus curhat sama orang tuanya, kayak gitu. Jadi kita memberikan berbagai macam penguatan, termasuk mereka harus misalnya mereka harus tahu daerah-daerah mana sih sebenarnya yang harus mereka jaga. Sehingga kalau misalnya ada orang yang membujuk gitu ya, misalnya untuk menyentuh hal-hal yang sensitif, itu mereka diajari supaya mereka nanti bisa berteriak, bisa melapor. Satu hal yang jadi keresahan saya juga nih, dan mungkin sebagian teman Depok di luar sana, ini kan info programnya seru-seru ya dan bagus-bagus gitu loh. Tapi kayaknya belum semua orang tahu nih Bu. Nah, ada upaya tertentu kan dari Pemkot, khususnya DPA PMK, kayak misal nge-hire influencer kah untuk jadi ambasador atau apapun gitu Bu? Iya, sebenarnya selalu adalah setiap tahun kami selalu berupaya untuk bisa menghadirkan para bintang gitu ya di setiap kami. Nah tahun kemarin kita bikin film Mas, film dengan luar biasa juga filmnya, mungkin nanti kapan-kapan bisa saya kasih Mas. Jadi kita ada nonton bareng, itu salah satu upaya kita bagaimana kita mensosialisasikan program kita. Jadi program kita dibalut dengan sebuah film sehingga tidak merasa menggurui ya, tidak merasa digurui juga penonton, bahwa tapi di situ kami menyampaikan bahwa sebenarnya kekuatan keluarga itu sangat penting, fungsi keluarga itu sangat penting untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di rumah tangga. Seperti itu, intinya seperti itu. Berarti teman-teman Depok yang lagi menyaksikan sekarang juga bisa jadi influencer DPA PMK Bu ya? Oh iya, mangga silakan, kami terbuka. Oh luar biasa, senang sekali. Beberapa waktu lalu kan sempat ramai itu kasusnya Gofar Hilman Bu ya. Nah, cuman saya tuh ngerasa kayak ini tuh korbannya tuh kenapa sampai nggak langsung melaporkan pada saat kejadian gitu ya? Apakah karena ngefans kah sama influencernya atau apa, ada sindrom tertentu nggak sih Bu atau gimana? Iya,
Kalau berdasarkan pengalaman ya Mas ya, berdasarkan pengalaman kenapa sih para korban itu tidak langsung melapor? Itu biasanya ada beberapa. Bisa karena ketakutan, karena ancaman gitu ya, karena ancaman sehingga dia takut, atau dia malu membuka. Dia merasa itu sebagai aib ya, sehingga mereka malu untuk melapor seperti itu. Oleh karena itu memang kami di Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat itu juga salah satu program kami yaitu memberikan penguatan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan takut untuk melapor. Karena kami akan menjamin identitas para korban. Pasti aman Bu ya, nggak dibocorin Aman, ya. nggak dibocorin. Datanglah kepada kami, insya Allah nanti akan kita bantu. Karena memang korban kekerasan ini terutama, dia pasti akan menyisakan trauma. Itu akan berpengaruh terhadap masa depannya, apalagi kalau korbannya itu masih muda, seperti itu, masa depannya masih panjang, anak-anak dan sebagainya. Sehingga pendampingan psikologis itu menjadi hal yang penting. Bahkan kalau misalnya dalam 1 tahun belum sembuh, kami teruskan tahun berikutnya. Lengkap ya, dari Lengkap, kesehatan, psikologis, hukum ya. betul. Sampai visum. Oh iya, sampai visum. Visum ya, karena kan korban itu butuh visum, kami ada juga. Visum juga kami layani. Bahkan kalau misalnya tidak berani untuk datang ke PTPPA, kami jemput. Ush, mantap. Itu jemput. Nanti asal telepon saja, nanti kami jemput. Kami jemput untuk bisa dipertemukan dengan psikolog kami. Tapi ini bisa jadi solusi ya menurut Bu Nesi dan tim ya. Soalnya kan saya sempat lihat sih data dari KPAI itu ada sekitar 3.000 kasus tuh di Depok loh bahkan Bu. Sebenarnya saya angka 3.000-nya belum ini nih Mas. Jadi memang saya sempat dapat tuh informasi seperti itu dan kita berusaha untuk mencek ya Mas, angka 3.000-nya itu dari mana? Karena data valid atau enggak gitu ya. Valid atau tidak itu yang perlu kita selidiki bersama-sama. Hanya memang koordinasi kami dengan Polres, dengan KPAI ya tidak sampai segitu karena kami kan memang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Polres juga KPAI. Jadi setiap laporan yang masuk itu biasanya kami nanti meneruskan ke Polres juga untuk diproses hukum dan di KPAI juga sama. Tetapi adanya kasus kekerasan itu tentunya ada seperti itu. Bahkan kami terus terang nih Mas Yudo, angkanya itu nanti lebih detail ya. Angkanya itu sempat naik di tahun 2020 ya, Dr. Mami ya. Nah, tapi kenaikannya kami yakin karena kami sudah gencar sekarang menyampaikan kepada masyarakat jangan takut untuk melapor. Kalau kemarin khawatirnya karena sedikit yang melapor itu, sebagian tadi Mas Yudo bilang kan takut, baru 2 tahun melapor. Nah, kami khawatir ada korban yang takut untuk melapor. Sehingga untuk dari 2 tahun terakhir inilah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melapor. Sehingga ketika angka itu naik bagi kami, itu ada hal positif, bukan positif naiknya angka kekerasan, tapi positif mulai tidak takut untuk melapor. Dan bagi kami, ketika masyarakat sudah mulai tidak takut untuk melapor, ini berarti kami juga bisa membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Para korban ini biasanya nanti ke depannya dia bisa menjadi pelaku. Jadi kalau para gitu Bu. Iya, kalau korban kekerasan, kalau tidak segera didampingi psikolog, dia akan ada dendam, dia akan ada masa lalunya yang membuat dia nanti harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, ini yang kita hindarkan. Maka jangan takut untuk melapor. Kami akan dampingi seperti itu. Jadi memutus rantai kekerasan adalah dengan mengobati para korban ini sampai sembuh. Seperti itu. Khawatir nanti kemudian ke depannya kalaupun tidak jadi pelaku dia akan trauma, tidak percaya diri, seperti itu. Datang ke PTPPA jika melihat, mendengar gitu dan atau mengalami kekerasan. Siap. Jadi saksi mata juga berhak untuk melapor Bu ya? Iya. Nah, terakhir nih Bu, ada pesan nggak Bu buat remaja-remaja di Kota Depok ya, atau kakak-kakak perempuan atau suami istri tadi? Pesan saya sih, saya berharap fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi sosial, fungsi lingkungan, pendidikan dan kesehatan yang ada di dalam keluarga itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing keluarga. Sehingga harapan kami, ayah, bunda bisa menjalankan fungsi yang baik untuk anak-anak kita. Ketahuilah bersama bahwa anak-anak kita inilah yang akan menjadi penerus bangsa. Maka pengasuhan dari ayah dan bunda ini memegang peranan yang penting buat anak-anak kita.
ayah dan bunda, anak-anak, mari kita bersama untuk membangun Kota Depok ini menjadi Depok yang ramah keluarga. Seperti itu, Mas. Mantap. Terima kasih banyak Bu Nesi dan Dr. Mami ya Sama-sama. tadi yang sudah menemani kita di episode kali ini. Menyelesaikan masalah kekerasan perempuan dan anak tuh udah kayak pesan ojek online ya Bu ya, udah gampang banget sekarang. Sama satu lagi, Mas. Apa tuh Bu? Satu lagi, kita punya rumah aman. Tapi saya nggak sebutin ini di mana. Jadi takut ketika korban dia merasa terancam, kami ada menyiapkan rumah perlindungan. Jadi nggak usah takut. Pemerintah Kota Depok betul-betul ingin menjadikan masyarakat Kota Depok menjadi masyarakat yang aman, nyaman gitu ya di kotanya sendiri. Mantap. Itu aja teman-teman sekalian. Tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kerabat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Depok Bercerita, dan buat yang cuma suka dengar audionya, podcast kita sudah ada di Spotify dan Google Podcast, silakan didengarkan. Dan jangan lupa di like, share, biar semua orang di Kota Depok atau bahkan di luar Kota Depok juga bisa tahu tentang DPAPMK ini, Bu. Iya, betul. Menginspirasi kota lain misalkan. Waduh. Makasih. Siap, terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.